Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, selamat malam semuanya. Ya, ini udah malam, udah sekitar jam 11 malam waktu bagian Indonesia bagian tengah. Karena berhubung narasumbernya ini sulit banget buat ditemuin karena kesibukannya, jadi kita cari waktu yang sangat beresiko lah ya. Apaan sih beresiko? Jadi gini aja deh, langsung aja deh. Sebelumnya aku mengenalin diri aku dulu. Nama aku Arini. Aku dari program ilmu komunikasi angkatan 2020. Video ini dibuat untuk memenuhi middle test mata kuliah dasar public relation yang diampu oleh Pak Mutahari. Nah, kebetulan banget nih guys, narasumber kita hari ini adalah orang yang terpercaya, alias adalah ayah aku sendiri, yang kebetulan beliau adalah salah satu orang pemerintahan juga dan lulusan ilmu komunikasi juga dulunya. Nah, tanpa basa-basi langsung aja kita tanya ayahku, nih gimana sih Pak tentang public relation alias hubungan masyarakat di pemerintahan? Kan ayah kan sebagai orang pemerintahan pasti ngerti lah gitu tentang gimana sih public relation yang baik di pemerintahan itu sendiri. Peran kehumasan di lingkungan pemerintah itu sudah pasti memiliki peran yang sangat penting dan strategis. Hal tersebut tentu tak lepas dari fungsi dasar kehumasan itu sendiri dalam membentuk public opinion yang positif bagi pemerintah. Selain itu, humas juga diperlukan sebagai media untuk menyampaikan informasi kepada publik tentang baik itu program, kebijakan, capaian maupun prestasi organisasi pemerintahan itu sendiri. Demikian, Mbak. Oke. Terima kasih Pak. Nah, jadi gitu kata papa aku tentang public relation di pemerintah. Nah, aku mau tanya dulu nih sama papa. Kan sebelumnya boleh tahu nggak sih papa sekarang menjabat sebagai apa di pemerintahan itu sendiri gitu? Kebetulan papa sudah saat ini sedang menjabat sebagai Kepala Bidang Pemberdayaan Sosial pada Dinas Sosial Provinsi Kalimantan Selatan. Kebetulan dulu papa juga alumni dari Universitas Islam Kalimantan Muhammad Hasan Al-Banjari, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, jurusan Ilmu Komunikasi, program studi jurnalistik. Oke, keren banget. Ini by the way jangan terlalu tegang ya guys. Ini anggap di rumah sendiri aja karena emang narasumbernya ini kan ayah kita sendiri ya. Tenang aja, kita podcastnya podcast santuy. Dan ngomong-ngomong aku pengen nanya sama ayah, kan papa tuh kan sebagai orang pemerintahan mungkin biasanya sering deh di kayak kalau misalkan kayak ada suatu agenda atau kegiatan di instansinya papa yang papa dudukin sekarang itu, papa pernah nggak sih diwawancarain orang gitu? Kalau boleh tahu, kalau misalkan papa diwawancarain orang tuh biasanya papa ngomong tuh ada menyampaikan aspirasi papa tuh biasanya ada strategi atau trik-trik tertentu gak biar papa tuh pede ngomongnya gitu? Yang jelas kita harus sebagai seorang ASN, kita harus minimal harus menguasai semua informasi yang terkait dengan tugas pokok dan fungsi kita sebagai seperti Papa kan sebagai Kepala Bidang Pemberdayaan Sosial, sudah barang tentu ya minimal tadi harus menguasai informasi-informasi apa saja yang berhubungan dengan pekerjaan kita sebagai seorang ASN. Oke,
banget deh. Jadi sebagai seorang SN itu harus menguasai juga ya Pak tata cara bahasa yang baik dan benar biar dapat memberikan rasa kepercayaan dari masyarakat kepada para pemerintah yang memimpin negara kita gitu kan Pak? Iya. Nah sekarang aku mau nanya Papa deh, gimana saran Papa untuk para pemuda yang mungkin suatu saat nanti akan menjabat di suatu pemerintahan juga. Ini gimana nih, kan kita ngomongin tentang public relation kan, gimana kira-kira saran dari Papa buat anak muda untuk meningkatkan komunikasi yang baik biar nanti kedepannya kalau di dunia kerja itu udah pede gitu, udah bisa kalau bisa jadi pemimpin gitu. Gimana sih Pak caranya? Saran Papa sih buat anak-anak milenial sekarang sudah barang tentu jangan patah semangat untuk terus belajar, dan barang tentu juga apabila kita menghadapi dalam suatu pekerjaan seperti Papa, jangan semacam kalah perang duluan. Jadi kita seandainya ada pekerjaan yang kita hadapi sesulit apapun, tentu kita learning by doing, artinya belajar sambil bekerja. Jadi kalau kita juga memiliki attitude yang cukup tinggi, ya sudah tentu kita insya Allah mudah untuk memahami ataupun melakukan pekerjaan yang sesulit apapun. Saya pikir begitu. Keren banget jawabannya. Nah gitu sih teman-teman, kata Papa aku buat anak milenial zaman sekarang itu komunikasi itu gimana ya? Komunikasi itu penting banget buat masa depan kita. Jadi kalian dari sekarang sebagai mahasiswa-mahasiswi ya harus belajar public relation tuh penting banget dari sekarang buat di dunia pekerjaan nanti. Nah mungkin sekian itu aja sih, singkat aja ya mengenai public relation di pemerintahan. Semoga apa yang disampaikan oleh narasumber kita yang hari ini berhadir mengisi acara kita pada hari ini. Beliau ini super sibuk banget guys, jam terbangnya tinggi, jadi aku susah banget buat nyesuain ya. Tadi aku kan mau ngerjainnya pas dari lama sih, tapi kan beliau sibuk juga, jadi aku nunggu waktu yang tepat deh gitu. Dan juga aku ini orangnya agak gugup, jadi sama papa aku sendiri juga gugup, jadi aku tuh nyesuain kadang kondisi gitu kan. Aku tuh orangnya nggak bisa nahan ketawa. Udah guys, gitu aja sih tentang public relation di pemerintahan. Jadi intinya kata papa aku, public relation itu alias hubungan masyarakat di suatu pemerintahan itu kan, kita ngomongin tentang pemerintahan ya, dalam ruang lingkup alias kawasan pemerintahan itu penting banget gitu buat memimpin sebuah pemerintahan. Udah gitu aja sih guys. Terima kasih ya Pak udah datang berhadir. Kita ini seru ya guys. Terima kasih buat teman-teman yang udah nonton. Jangan lupa subscribe akun komunikasi ULM unofficial ya, dan jangan lupa buat di like dan di share. Semoga apa yang aku dan sama papa aku sampaikan hari ini bermanfaat. Salah hilap mohon maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.